Mari kita berdoa. Tak habis-habisnya Tuhan kami mengucap syukur karena anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti sampai hari ini. Terima kasih kesempatan kami boleh hidup, terima kasih kesempatan kami boleh beribadah. Bahkan juga saatnya kami mendengarkan firman-Mu, kami rindu bahwa benih firman yang ditanam itu ditanam di tempat yang subur, bertumbuh dan berbuah. Dan Tuhan memampukan hidup kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman. Berfirmanlah Tuhan, tolong hamba-Mu yang menyampaikan, bahkan semua kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, kita sudah memasuki minggu terakhir dari bulan Januari. Tentu banyak hal terjadi. Dan saya ingat khotbah minggu lalu bahwa setiap orang, kebanyakan kita itu membuat satu evaluasi, resolusi di akhir tahun, masih ingat saya rasa. Dan juga bagaimana kita seringkali gagal cuma dalam 9 hari. Nah, hari ini tema yang diberikan itulah komunitas Kristen yang mengejar kesatuan. Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita. Kita membaca dari kitab Filipi 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Saya akan membacakan dan kita semua memperhatikan, demikian firman Tuhan. Jadi dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaiknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang berbahagia tentu mereka yang mendengar, merenungkan, terlebih melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu dan berkali-kali diingatkan bagaimana Tuhan Yesus berdoa dalam Yohanes pasal 17, supaya setiap orang percaya bersatu. Namun dalam kenyataannya pengetahuan itu kadang-kadang tidak memampukan otomatis kita bisa bersatu. Kesatuan memang sangat penting. Jangankan bicara soal jemaat, komunitas yang besar, namun mulai dari keluarga saja kita kadang-kadang sulit bersatu. Suami istri kadang-kadang berbeda pendapat. Bahkan orang tua anak, sesama saudara berbeda pendapat. Sehingga dalam menerapkan kehidupan sebagai orang percaya bersatu, mulai dari keluarga sampai komunitas yang lebih besar, itulah gereja, seringkali kita justru menunjukkan hal yang sebaliknya dari apa yang dinasihatkan oleh firman Tuhan ini. Nah, hari ini kita belajar melalui kitab Filipi ini, bagaimana sebuah komunitas Kristen yang mengejar kesatuan. Karena kesatuan adalah kehendak Allah. Saya ingin mengembalikan kembali untuk kita melihat jemaat Filipi sebenarnya secara umum adalah jemaat yang baik, jemaat yang dekat dengan Rasul Paulus, bahkan mendukung Rasul Paulus baik di dalam doa maupun di dalam persembahan, mendukung pelayanan dengan sepenuh hati. Dan kita tahu pada waktu itu Paulus dalam penjara. Nah, karena mendapatkan jemaat yang seperti itu, makanya di dalam pasal yang 1 ayat 3 dan 4 mengatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku ingat. Jadi ketika Paulus dalam penjara lalu ingat jemaat Filipi, begitu ingat mengucap syukur. Bahkan ketika mau berdoa, berdoa dengan sukacita. Inilah sukacita seorang hamba Tuhan kalau melihat jemaatnya itu maju, jemaatnya terus bertumbuh dalam Tuhan. Saya bisa bayangkan saudara, karena saya juga menjadi seorang pendeta, pernah mengembalakan hampir 30 tahun. Setiap kali saya mau berdoa untuk jemaat, saya sebut namanya, oh ini, aduh puji Tuhan, terima kasih Tuhan untuk jemaat ini yang setia, yang selalu mendukung dalam pelayanan. Saudara, kita mengucap syukur. Tapi ketika mengingat nama seseorang, aduh Tuhan, yang ini susah sekali Tuhan. Saudara, saya yakin dan saya yakin bahwa di sini ada hamba-hamba Tuhan juga setuju.
Ketika melihat kehidupan jemaat yang akur, kita melihat kehidupan jemaat yang sama-sama maju dalam Tuhan, maka menimbulkan ucapan syukur dan sukacita bagi hamba Tuhan itu. Sehingga capek bagaimanapun pelayanannya, tetap melayani. Karena orang-orang yang dilayani adalah orang-orang yang mau bertumbuh dan maju. Tapi kalau orang-orang yang dilayani ini adalah troublemaker, nah ini masalah. Bikin sedih seorang hamba Tuhan. Jemaat Filipi adalah jemaat yang baik. Namun di tengah-tengah pertumbuhan itu ternyata ada perselisihan yang terjadi di antara mereka. Makanya Rasul Paulus menasihatkan dalam pasal yang keempat ayat yang kedua, di situ menyebutkan dua orang yang menimbulkan dua kelompok yang bernama Sintike dan Euodia. Rasul Paulus menasihatkan supaya mereka sehati sepikir. Terlebih lagi pengaruh-pengaruh dari orang-orang yang tidak suka dengan pelayanan Paulus yang mempengaruhi mereka, membuat mereka pecah belah. Nah, bagaimana menyikapi hal seperti ini? Bagaimana Rasul Paulus menyelesaikannya? Inilah nasihat firman Tuhan yang kita belajar bersama-sama. Namun saya memulai dengan cara berpikir, Bapak Ibu sekalian. Untuk menciptakan sebuah kesatuan, maka dimulai dengan cara berpikir. Adanya perbedaan pendapat bisa terjadi di mana saja. Orang tua bisa beda pendapat dengan anak, suami pun bisa beda pendapat dengan istri, bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Jangankan di jemaat, di gereja, di keluarga pun bisa terjadi. Nah, kita orang Indonesia itu senangnya semua sama, kelihatannya kompak. Pernah disebutkan, kalau ada acara tertentu, ayo kita bikin seragam, warnanya sama, maunya warna ini. Nah, satu hari di satu WhatsApp grup yang terdiri dari para lansia, ini mulai membicarakan rencana reuni dengan teman-teman SMA-nya. Mereka mulai membicarakan tempatnya di mana, tanggalnya berapa, dan sampai detail-detailnya konsumsinya apa. Dan ketika sampai pembicaraan, ayo kita buat kaosnya warna apa, ribut. Ada satu minta kaosnya warna putih saja, yang lain minta warna hitam saja. Saudara, putih dan hitam, semua baik. Mereka ribut soal warna sampai lupa kepada tujuan untuk reuni, untuk saling kangen, ketemu, saling menguatkan. Tapi macetnya hanya soal warna kaos. Padahal kalau misalnya tidak ada persetujuan, biasanya voting. Bayangkan soal warna kaos pun hanya voting. Dan kecenderungan yang ada kalau voting saya kalah, maka saya tidak ikut. Inilah cara berpikir yang seolah-olah kalau berbeda dengan saya, maka kita anggap itu musuh saya, itu lawan saya. Dan kalau tidak sama dengan saya, kita anggap saya benar, dia salah. Nah, cara berpikir inilah yang seringkali kita perlu ubah. Bahwa berbeda tidak selalu tidak bersatu. Alkitab menjelaskan dalam 1 Korintus juga sama, bahwa kita ini adalah tubuh Kristus. Berbeda, ada yang tangan, ada yang kaki dan sebagainya. Itu sudah dibahas beberapa bulan lalu. Tidak bisa tangan dijadikan kaki dan harus sama dengan kaki atau tubuh yang lainnya. Perbedaan itu selalu ada. Sekali lagi, kita mulai dengan cara berpikir. Lalu apa artinya? Apa artinya sehati sepikir di sini? Jadi ketika orang-orang lansia ini mulai bicarakan tentang perbedaan warna kaos, mereka lupa tujuannya apa untuk reuni. Padahal kalau misalnya sama-sama berkeras, satu mau putih, satu mau hitam, udah buat kaos warna belang-belang putih hitam, biar kayak kuda zebra sekalian. Namun kadang-kadang kita merasa tidak mau kalah, kita yang terbaik, apa yang saya pikirkan yang terbaik. Dan kalau tidak ikut saya itu tidak benar. Makanya seringkali masalah di dalam membentuk satu kesatuan bukan masalah benar atau salah.
tapi masalah perbedaan yang sebenarnya sangat sepele. Arti sehati sepikir ini bukan otomatis semuanya sama. Kita perhatikan ayat yang kedua itu. Hendaklah engkau sehati sepikir dalam kasih satu jiwa, diakhiri dengan satu kalimat, satu tujuan. Artinya semua itu harus melihat kepada tujuannya untuk apa. Jangan sampai tujuan kesatuan dikorbankan, tidak dijalankan hanya karena perbedaan yang kecil. Karena itu saudara, saya memberikan analogi seperti ini. Untuk hidup sehat, maka ada orang berpendapat kita harus berolahraga. Salah tidak? Oi. Tidak salah ya, benar ya. Kita harus berolahraga. Saya ini termasuk orang yang kurang olahraga. Ketika saya ditanya, olahraganya apa Pak? Injak rem, injak gas. Kurang olahraga. Walaupun kita tahu belum tentu kita lakukan. Tapi ketika orang berkata bahwa untuk hidup sehat harus berolahraga, tidak salah. Ada yang berpendapat untuk hidup sehat harus makan makanan yang sehat. Tidak salah. Untuk hidup sehat hindari stres. Tidak salah. Untuk hidup sehat maka tidur istirahat yang cukup. Tidak salah. Lalu kalau semua tidak salah, jangan cari yang salah yang mana. Jangan kemudian cari yang penting yang mana. Sebenarnya untuk hidup sehat, semua bisa dipakai. Karena semua positif. Bisa nangkap maksud saya? Bisa nangkap? Ini jemaat GKI memang pintar-pintar. Saudara-saudara, kadang-kadang kita mempermasalahkan perbedaan yang seharusnya bukan masalah salah dan benar. Kenapa? Konsep berpikir kita seolah-olah kalau berbeda dengan saya, maka itu tidak benar. Berbeda pandangan itu biasa. Tapi jangan jadikan perbedaan itu menghalangi yang namanya kesatuan. Sebaliknya, melengkapi. Kalau mau super sehat, ya olahraga, makan sehat, jangan stres, dan juga tidur cukup. Ini super sehat, kalau digabung semua. Pemikiran yang perlu diubah yang kedua adalah ayat yang kedua. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Lalu diberikan nasihat. Kita tahu Rasul Paulus pada waktu itu dalam penjara. Dia tidak melihat jemaat Filipi pada waktu itu. Dia hanya mendengar. Ketika mendengar pada waktu mau berdoa, dia mengucap syukur, Tuhan terima kasih, jemaat ini luar biasa. Bahkan setiap kali dia mau berdoa pun dia berdoa dengan sukacita, tidak ada beban. Tapi Rasul Paulus katakan, sempurnakan, artinya sukacitaku akan makin genap, makin lengkap kalau kamu di tengah-tengah perselisihan itu, kamu ikuti nasihat, karena inilah yang Tuhan inginkan dalam hidupmu. Artinya apa saudara? Secara tidak langsung mengindikasikan bahwa apa yang dilakukan oleh jemaat Filipi, kalau mereka mengikuti nasihat Paulus untuk memecahkan masalah perselisihan yang ada, untuk mempertahankan kesatuan itu, maka Rasul Paulus sukacitanya jadi lengkap. Apa yang dilakukan oleh jemaat Filipi mempengaruhi kelengkapan sukacita Paulus. Dengan kata lain, apa yang dilakukan oleh seseorang pribadi maupun secara kelompok itu seringkali mempengaruhi apakah itu menjadi berkat bagi orang lain atau justru sebaliknya menjatuhkan orang lain. Dengan kata lain juga kita harus punya pemikiran dan kesadaran bahwa apa yang saya katakan, apa yang saya lakukan, itu akan mempengaruhi kehidupan orang lain, apakah itu jadi berkat atau justru sebaliknya. Apakah menguatkan atau justru melemahkan iman orang lain. Ada orang mengatakan begini, ya kita nggak usah lihat orang. Saudara bayangkan, nasihat ini bagus nggak? Hah? Kita jangan lihat orang.
Setuju saudara nasihat ini? Ada yang gini, nggak tahulah dia, bingung ya. Saudara, memang secara ideal kita nggak usah lihat orang. Tetapi di dalam pelaksanaan, dalam kasus tertentu, bahwa tidak selalu orang bisa berpikir positif terhadap peristiwa maupun perlakuan orang lain terhadap kita. Pada waktu kita lemah, maka ketika mereka melakukan atau kejadian yang jelek akan mempengaruhi dan melemahkan kita. Pemahaman ini membawa kita untuk menyadari bukan hanya apa yang dilakukan oleh orang lain mempengaruhi iman saya, memberikan semangat atau justru menjatuhkan, tetapi apa yang saya lakukan dan saya katakan juga bisa mempengaruhi iman orang lain, memberkati atau menjatuhkan. Jadi, kalau saya mengajak kita berpikir yang pertama, berbeda tidak selalu bukan bersatu. Yang kedua, saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi berkat, bukan untuk justru menjatuhkan orang lain. Dengan kesadaran ini maka setiap ucapan, setiap usulan, setiap pemikiran, baik di dalam keluarga maupun dalam komunitas besar orang percaya dalam gereja, maka saya harus berpikir untuk apakah yang saya usulkan, apakah yang saya katakan ini, apakah yang saya lakukan ini memberkati. Saya punya anak 3. Ketika anak pertama lahir, itu kami sangat hati-hati. Apa-apa, hati-hati. Sehingga dia akhirnya walaupun menjadi hamba Tuhan, tapi menjadi seorang pribadi, sebelum buat sesuatu, pikir dulu. Karena sudah punya pengalaman anak yang pertama, maka ketika anak kedua lahir, kita bebaskan. Jadi dia punya pemikiran beda. Kalau yang pertama, mikir dulu baru berbuat. Kalau yang kedua, buat dulu baru mikir. Sehingga menimbulkan banyak masalah. Tapi puji Tuhan, akhirnya bertobat dan akhirnya Tuhan ubahkan. Apa artinya saudara? Sadar atau tidak sadar, perkataan kita, keputusan kita, tindakan kita, seringkali kita tidak pikir matang-matang, kita langsung yang saya pikir ini benar, ini paling hebat dan sebagainya. Sehingga tidak sadar melukai pasangan, melukai anak, melukai orang tua, melukai saudara, bahkan teman seiman. Nah, karena itu hari ini kita belajar, saudara. Jangan bertanya kenapa orang lain buat begitu. Tapi bertanyalah kepada diri sendiri, apakah saya sudah berpikir bahwa hidup saya dipanggil untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kalau setiap orang percaya berpikir seperti itu, maka kemanapun dia pergi, dalam komunitas apapun, dia akan menciptakan yang namanya kesatuan seperti yang Tuhan inginkan. Amin. Saya tidak tahu, saya yakin setiap keluarga juga punya masalah. Saya dengan istri juga kadang-kadang punya masalah, ini ngaku dosa di depan umum. Ya. Sering terjadi perbedaan pendapat. Namun kalau kita sadar bahwa kita salah, kita harus mengaku dengan rendah hati. Bagaimana itu kerendahan hati? Nanti akan dibahas minggu depan oleh musuh. Ya. Jangan saya ambil semua. Nah saudara, inilah dua pola pikir yang harus kita mulai. Yang pertama, berbeda tidak selalu tidak bersatu. Yang kedua, tanamkan dalam diri kita, apapun yang saya lakukan, apapun yang saya putuskan kerjakan, kita dipanggil untuk jadi berkat, bukan untuk menjatuhkan orang lain. Nah, Rasul Paulus itu berbicara bukan hanya supaya kita melihat kepada tujuan supaya bersatu, tapi juga dasar dan bagaimana mewujudkan sebuah kesatuan. Ayat berikutnya, ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Perhatikan kalimat ini. Jadi di dalam Kristus itu sudah ada
yang dikatakan beberapa hal ini, nasihat, penghiburan kasih, ada persekutuan, karena sumbernya semuanya ada di dalam Kristus. Kenapa justru dalam kehidupan komunitas Kristen yang dilakukan, yang terjadi berbalikan dengan nasihat-nasihat Paulus, itu kuncinya kata ini, karena dalam Kristus. Dalam Kristus ini memberikan dua pengertian, sebagaimana dalam kitab Yohanes 15, kalau engkau hidup di dalam aku dan aku di dalam kamu. Artinya, kalau seseorang dia sudah Kristen tapi belum di dalam Kristus, artinya Tuhan Yesus belum hidup di dalam dirinya, makanya tidak heran kehidupan yang muncul adalah kehidupan yang egois, mau menang sendiri, gak anggap orang lain. Ini sebuah kehidupan bukan menunjang sebuah persekutuan dan kesatuan, tapi merusak. Tapi ketika seseorang menerima Kristus, menjadikan juru selamat, menjadikan Tuhan dalam hidupnya secara pribadi, disitulah mulai perubahan terjadi. Perubahan pola pikir, sampai perubahan tingkah laku. Dulu gak peduli, yang penting saya untung, orang lain rugi saya gak peduli. Tapi setelah terima Tuhan Yesus, saya dipanggil untuk menjadi berkat. Makalah pola pikir berubah. Saya harus mikir, orang lain juga susah. Saudara, dulu itu saya juga jago nawar, saudara. Zaman saya kecil itu kalau sekolah naik becak. Tahu becak ya? Nah, saya khawatir angkatan muda itu nggak tahu becak karena nggak ada becak lagi. Ya. Saudara, kalau saya nawar becak itu orang Jawa bilang nemen. Saya nawar semurah-murahnya. Naik Grab juga begitu. Pikirannya kalau bisa murah, cari yang termurah. Saya tidak berpikir bahwa orang-orang itu kerja setengah mati menentukan hidup mereka. Setelah saya mengenal Tuhan Yesus, pikiran saya mulai berubah. Mereka kasihan. Jadi kalau naik Grab sekarang itu saya tidak pilih yang paling murah. Bukan sok kaya, enggak. Supaya menolong penghasilan mereka. Berpikir bagaimana memberkati mereka. Jangan udah diminta ini, minta itu, ditawar lagi. Saya kadang-kadang bingung sama orang kaya. Mengeluarkan uang banyak, itu gampang. Tapi beda 1000 ditawar. Itulah orang kaya, saudara. Nah, seharusnya kita yang hidup dalam Kristus, Kristus sudah hidup dalam kita, akan mempengaruhi pola pikir kita, mempengaruhi tingkah laku kita, sikap kita, keputusan kita, bahwa saya harus jadi berkat. Bukan hanya kepada sesama, untuk menunjang kesatuan, tapi juga menjadi kesaksian bagi orang lain. Memberkati. Itu terjadi jika kita dalam Kristus. Namun ada orang-orang sudah menerima Tuhan Yesus, sudah percaya, tapi kenapa tidak mendukung perbuatan kata-kata yang menunjang kesatuan? Itulah kemungkinan kedua. Kristus sudah ada dalam hidupnya, tapi dalam perjalanan hidupnya, dia tidak hidup di dalam Kristus. Dia jalannya pakai pikiran sendiri. Apa yang dipikirkan benar, apa yang dipikirkan menguntungkan, apa yang dipikirkan semua pola lama masih dipakai. Padahal yang Tuhan inginkan adalah kita berubah total. Makanya dalam ayat yang kelima, di situ menunjuk kepada teladan Kristus. Karena itu saudara, kita sama-sama dikikis oleh Tuhan. Kita sama-sama dibentuk oleh Tuhan. Saya pun sebagai hamba Tuhan sampai hari ini terus dibentuk oleh Tuhan. Baik cara berpikir maupun tindakan. Bukan hanya saya evaluasi bahwa Kristus sudah ada di dalam saya. Tapi perjalanan hidup saya, apakah saya tetap di dalam Kristus, artinya tetap menjalankan apa yang Dia inginkan dalam hidup saya. Itulah yang menjadi satu perenungan. Dalam Kristuslah memungkinkan kita untuk mewujudkan bersatu. Karena kita harus mempunyai pikiran dan perasaan yang sama dengan Dia. Kalau misalnya ada perbedaan pendapat, sekali lagi
Jangan tanya kenapa dia buat begitu. Tanyalah pada diri sendiri. Apakah saya sudah di dalam Kristus? Oh, Kristus sudah dalam saya. Pertanyaan berikutnya, apakah perjalanan saya tetap di dalam Kristus? Karena itu sangat penting. Yang berikutnya, saudara. Cara hidup dalam kesatuan. Dalam ayat 2b sampai ayat 4, di situ Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat Filipi. Nasihat itu terbagi dalam dua. Yang pertama itulah nasihat yang himbauan. Yang kedua larangan. Himbauan itu dari kata hendaklah, hendaklah diikuti dengan anjuran. Larangan itu dari kata tidak, jangan. Ada himbauan, ada larangan. Sayangnya kita anggap remeh, apa yang sering kali dihimbau tidak kita perhatikan, tidak kita lakukan. Sebaliknya apa yang dilarang justru kita lakukan. Yang kita tahu akibatnya bahwa itu akan merusak yang namanya kesatuan. Nah, sebagai orang percaya yang hidup dalam Kristus, maka kita harus berpatok kembali kepada firman Tuhan ini. Walaupun kita tahu bahwa kesatuan itu penting, kita membahas tentang kesatuan, mendiskusikan, tapi berbicara soal kesatuan bukan hanya kita tahu, bukan hanya kita perbincangkan secara verbal dan kata-kata, tapi persatuan itu perlu diwujudkan dengan yang namanya tindakan yang mendukung yang namanya persatuan. Saya berikan satu contoh, saudara. Saya sudah hampir 30 tahun pernah menggembalakan jemaat. Dari merintis sampai mengembalakan jemaat, selama hampir 30 tahun, tidak semua usulan yang saya berikan, yang saya anggap baik itu diterima oleh majelis maupun jemaat. Dan disitulah Tuhan bentuk, disitulah Tuhan sadarkan saya untuk bagaimana terbuka terhadap apa yang orang lain pikirkan. Bukan hanya berpikir apa yang saya pikirkan yang terbaik. Tapi ternyata ada banyak pemikiran-pemikiran yang tidak pernah saya pikirkan itu jauh lebih baik. Ketika kami mau ke Indonesia, maka kami mempersiapkan kepemimpinan pelayanan baik di China maupun di Hong Kong. Di Hong Kong anak kami meneruskan pelayanan itu. Anak kami juga lulusan Saat, sempat bertemu dengan Muse. Dan ketika secara bertahap kepemimpinan itu saya berikan kepercayaan ini, kepercayaan itu, saya kadang-kadang jengkel. Seharusnya dia nggak buat begitu. Apa yang saya pikirkan, kenapa dia tidak lakukan? Apa yang tidak saya pikirkan, kenapa dia buat begini, yang menurut saya sia-sia. Tapi kembali Tuhan ajar, untuk saya belajar menerima pemikiran, sekalipun dia anak. Dan tahun 2023 kami pindah ke Bali, dan selama ini berapa bulan sekali kami kunjungi jemaat, dan melihat pelayanan di sana, saya dibuat bingung, dan terbuka. Ternyata apa yang dulu saya pikirkan itu tidak baik. Ternyata banyak hal yang dulu saya pikir tidak bisa dikerjakan, justru bisa dikerjakan oleh anak saya. Tuhan seolah-olah berkata, lihat, aku bisa pakai anakku dengan caranya sendiri. Saudara, bulan Juli yang lalu, saya melayani di Jawa Tengah. Sebuah gereja yang jemaahnya cukup banyak, dan kemudian pendeta senior, itulah bapaknya sendiri karena sudah digantikan oleh anaknya, duduk di sebelah saya dan berkata, lalu dia mengeluh sama saya begini, anak muda zaman sekarang, dia bilang. Kenapa? Karena dia merasa keputusan-keputusan anaknya yang menggantikan dia sebagai pendeta itu terlalu naif. Ya, terlalu pemborosan. Lalu dia tunjuk, gereja itu beli seperti ini, Videotron. Ini masa habiskan 600 juta katanya. Itu pun sudah didiskon.
Saya bilang sama dia, Pak, zaman berubah. Kalau zaman kita dulu ibadah gak pakai AC, pakai kipas angin cukup Pak. Sekarang beda. Sekarang ada anak muda kalau gak ada ini diperlukan sekarang. Saudara, kadang-kadang terjadi perbedaan karena apa? Pola pikir. Dan kita hanya bertahan dengan cara berpikir kita. Kita menganggap inilah yang paling penting. Sama seperti saya menganggap bahwa anak saya kok bikin gini, harusnya begini. Dan ternyata Tuhan buat yang berbeda. Apalagi saya sebagai generasi dibilang baby boomer, generasi kolot ya. Ketemu dengan generasi yang sekarang generasi nyolot. Ya. Itu berantem terus, beda pendapat. Tapi sekali lagi, bagaimana sebagai orang percaya kita dipanggil dalam satu komunitas untuk menciptakan sebuah kesatuan. Kesatuan bukan cuma dibicarakan, bukan cuma diharapkan, didoakan, tetapi dilakukan. Mulai dari siapa? Mulai dari saya sendiri, bukan mulai dari orang lain. Dan jangan harap orang lain melakukan kalau kita sendiri tidak hidup dalam Kristus dengan melakukan itu. Mari Bapak Ibu sekalian, ada perbedaan pendapat mulai dari keluarga, enggak apa-apa, berbeda itu wajar, tapi jangan membuat permusuhan. Berbeda itu justru dalam sisi lain saling memperlengkapi, bahwa ada banyak hal yang tidak bisa saya lakukan, itu bisa dilakukan yang lain. Ada pemikiran yang tidak pernah saya pikirkan, ternyata bisa dipikirkan orang lain. Kuncinya bagaimana kita terbuka, menghargai sesuai dengan nasihat Paulus. Saya tidak perlu jelaskan lebih detail nasihat itu sendiri, karena itu sangat clear, tinggal kita lakukan. Didiskusikan tapi tidak dilakukan tidak ada gunanya. Tapi lakukan itu, maka buah kesatuan itu akan muncul. Tapi kalau kita lupakan, maka justru kita bukan orang yang mendorong kesatuan, tapi justru mencegah kesatuan. Sekali lagi, ketika ada perbedaan, tanya pada diri sendiri, bukan tanya kepada orang lain. Apakah saya sudah terapkan cara hidup bersatu sesuai dengan nasihat firman Tuhan? Saya sendiri. Yang berikutnya, ayat yang kelima itu berbicara tentang teladan Kristus untuk bersatu. Jadi yang pertama tadi cara berpikir, yang kedua dasarnya, modalnya sudah ada, caranya bagaimana. Nah sekarang berbicara tentang patokannya. Ayat kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh dan pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus bukan hanya bisa mendoakan supaya orang percaya bersatu, tapi memberikan teladan bagaimana kesatuan itu terjadi antara dirinya dengan Bapa. Dan beberapa peristiwa itu menunjukkan bahwa sejak Tuhan Yesus datang menjadi manusia, dia tahu bahwa kedatangannya ke dunia ini adalah untuk menggenapkan apa yang Allah kerjakan, apa yang Bapa kerjakan melalui dirinya. Sehingga dalam perjalanan hidupnya, ketika sudah waktunya dia dibaptis, dia datang kepada Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis pun berkata, Tuhan, jangan saya yang baptis, saya seharusnya dibaptis. Tapi Tuhan berkata apa? Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Fokus tujuannya adalah kehendak Bapa, bukan keinginannya sendiri. Dan ketika para murid membeli makanan sementara Tuhan Yesus berbicara dengan wanita Samaria, dan ketika para murid kembali menawarkan makanan itu, Tuhan Yesus dengan jelas berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Fokus kembali kepada tujuan kenapa Dia datang ke dunia ini, dan Dia melakukan. Bahkan itu sangat jelas ditekankan, bukan hanya Tuhan Yesus bisa berkata aku dan Bapa adalah satu. Tapi bagaimana di saat-saat kritis di Taman Getsemani,
Dia berkata, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Sampai akhir hidupnya, Tuhan Yesus memberikan teladan bagaimana dia menggenapkan, mengutamakan apa yang Bapa inginkan dalam perjalanan hidupnya sebagai manusia. Karena itu 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 mengatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Pertanyaan utama berbicara soal kesatuan. Apakah saya sudah hidup di dalam Kristus? Karena itu menjadi modal utama. Dan yang kedua, apakah saya terus berjalan? Kuncinya di sana. Saya ingin memberikan kesimpulan, saudara. Yang pertama, kesatuan terjadi bukan karena sekedar harapan yang didoakan, tapi juga diciptakan melalui kata-kata verbal maupun melalui tindakan non-verbal. Kita bisa bicara soal kesatuan panjang lebar, diskusikan, tapi tanpa tindakan tidak terjadi kesatuan. Kesatuan dicapai bukan melalui komunikasi verbal saja, tapi juga non-verbal. Mulailah dengan cara berpikir untuk saling menyadari bahwa saya dipanggil untuk menjadi berkat. Dengan cara bagaimana? Mengutamakan yang lain, menghargai yang lain. Kesatuan akan sulit dialami jika kita, orang percaya, yang mengaku Kristus ada dalam kita, tapi tidak tetap hidup di dalam Kristus. Dan yang terakhir, Kristus yang jadi manusia dan hidup di dunia, tapi dia fokus kepada kehendak Bapa sampai mengakhiri hidupnya dalam ketaatan. Hidup seperti apa yang Bapa kehendaki. Kita sebagai orang percaya sudah seharusnya hidup seperti Kristus hidup. Saya selalu menekankan dan saya selalu bertanya kepada diri sendiri, kenapa kita masih hidup di dunia? Karena Allah ingin memakai Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk memberkati yang lain. Kita saling memberkati, kita saling menguatkan, bukan menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu wajar, tapi perbedaan itu justru saling melengkapi untuk memberkati satu sama yang lain. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih karena Kristus sudah memberikan teladan bagaimana seharusnya sebagai orang percaya kami menciptakan, bukan hanya sekedar berdoa dan berharap, tapi menciptakan berbuat untuk kesatuan. Ampuni kami kalau kami masih hidup dalam pola hidup lama, yang masih menganggap diri lebih hebat, pemikiran lebih hebat, lebih pintar, lebih baik, sehingga menganggap yang lain kurang. Dan kami belajar saat ini Tuhan, bagaimana kami bisa menghargai satu sama lain, karena kami semua dipanggil Tuhan untuk saling memberkati. Kami berdoa Tuhan, ketika kami mendengarkan firman Tuhan mungkin ada pergumulan-pergumulan, ada perbedaan-perbedaan, bahkan perselisihan di tengah-tengah keluarga kami. Entah itu suami istri, orang tua anak, sesama saudara. Kami berdoa, bukan hanya kami tahu firman Tuhan, tapi kami belajar menerapkannya, sehingga terjadi kesatuan di dalam dan mulai dari keluarga. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Sehingga kehidupan pribadi kami, kehidupan keluarga kami pun memancarkan kemuliaan Kristus karena kami hidup bersatu. Memberkati setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.